Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada kekurangan karena memang ada keterbatasan sendiri dari saya dalam hal menyampaikan, jadi mohon dimaklumi. Namun saya berharap dengan apa yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman YouTuber pemula lainnya untuk membangun sebuah channel. Halo Sobat Lamhotma channel semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan pandemi cepat berlalu. Sudah hampir 2 minggu saya tidak membuat konten karena ada kesibukan lain, ada pekerjaan yang harus saya kerjakan. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana saya membangun 2 buah channel dan lolos monetisasi. Yang ini ada 2 channel saya yang monetisasi berbarengan, yaitu channel Lamhotma Project dan Genty Marble Channel. Bagaimana perjuangannya, bagaimana cara saya memperoleh 1000 subscriber pertama dan 4000 jam tayang. Jadi ikutin terus channel. Dalam membangun sebuah channel itu kita harus memiliki senjata. Senjata kita di sini adalah peralatan dan juga ya akun YouTube kita ya pastinya ya. Nah, di sini saya menggunakan handphone. Handphonenya bisa dilihat kondisinya nanti seperti apa. Namun perjuangannya cukup panjang sehingga saya merasa bersyukur bahwa dengan peralatan seadanya saya bisa membangun dua channel yang lolos monetisasi berbarengan. Jadi jangan ada alasan ketika kita membangun sebuah channel itu kita tidak punya peralatan yang memadai atau seperti apa gitu, tapi kita menggunakan apa yang ada yang kita miliki gitu, kita maksimalkan karena dengan kerja keras kita pasti bisa meraih atau mencapai tujuan dari utama kita membangun sebuah channel YouTube. Oke, saya bercerita sedikit. Saya membangun channel pertama itu di tahun pertengahan 2019 dan channel ini udah berganti 3 kali berganti nama. Sempat berhenti hampir setahun dari pertama kali saya membangun channel ini karena tidak ada peningkatan subscriber sama sekali, dan itu channelnya berbau tentang kegiatan anak gitu, kegiatan anak saya. Nah, namun setelah berganti nama sampai yang terakhir saya membahas tentang pekerjaan yang dilakukan oleh istri gitu, dan disitu channelnya berkembang pesat sampai sekarang lolos monetisasi di bulan Juni, awal Juni tahun ini, dan 1000 subscriber juga di bulan yang sama. Namun setelah sekarang Agustus 2021 itu subscribernya udah naik lagi dan sekarang udah mencapai 2200 subscriber. Itu perjuangannya. Dan channel yang kedua ini channel Lamhotma Project, itu saya bangun di Oktober 2020, di akhir Oktober 2020, dan itu membahas tentang properti karena saya bergerak di agen properti. Nah, namun saya ingin mengembangkan channel lebih luas lagi, maka saya merubah nama channel lagi menjadi Lamhotma Project karena di situ berisi banyak hal gitu. Ada tentang tutorial, ada traveling, ada tips, juga ada tentang properti juga, semua campur gitu kan. Namun yang sebaiknya channel adalah satu tema, sebisa mungkin satu tema, karena itu berkaitan dengan perkembangan channel YouTube kita gitu. Jika kita membuat konten yang berubah-ubah, itu akan membingungkan subscriber kita sendiri gitu. Tapi ya nggak apa-apa, saya mencoba untuk membuat channel ini sebagai percobaan, apakah dengan channel yang campur-campur seperti ini bisa berkembang. Namun nantinya kedepannya saya akan membuat si channel Lamhotma Project ini satu tema. Namun sekarang lagi memikirkan
konten apa gitu yang bisa saya buat satu tema ke depannya untuk mengembangkan channel ini jauh lebih baik lagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara saya mengejar subscriber 1000 subscriber pertama dan 4000 jam tayang sebagai syarat dari YouTube untuk kita ke program partner YouTube atau dimonetisasi ya. Cara pertama adalah kita sering upload video, dan dengan seringnya kita mengupload video maka akan ada salah satu video yang viral pasti, karena saya dengan 2 channel yang saya bangun ada salah satu video yang viral, dan dari video viral itu akan membantu mengangkat subscribernya dan jam tayangnya, juga mengangkat video yang lainnya untuk dikenal orang lebih luas lagi. Jadi tips pertama adalah sering mengupload video. Tips yang kedua adalah kita sering mempromosikan setiap video yang kita upload di media sosial, baik itu Facebook, Instagram, atau Twitter, atau di status WA ya. Itu sangat berpengaruh sekali untuk channel kita ditonton orang dan dikenal lebih luas lagi. Dan jika memungkinkan, mungkin dari pihak YouTube akan merekomendasikan video, salah satu video kita atau video yang layak direkomendasikan oleh YouTube untuk muncul di beranda YouTube orang lain gitu. Yang ketiga adalah kita menjadikan kita sebagai penonton YouTube seperti apa dengan menonton channel orang lain, mencari referensi sebanyak mungkin, dan sebisa mungkin kita sering komen di channel orang lain gitu. Dengan begitu semakin banyak kita dikenal juga, dan kita memiliki teman juga. Di sini sangat efektif untuk menambah subscriber. Saya sudah merasakan sendiri dengan saya sering komen sesuai dengan konten yang di-upload, maka akan banyak orang yang respect sama kita dan mungkin akan kembali mengunjungi channel kita gitu. Cara keempat adalah hampir sama dengan poin ketiga, yaitu dengan cara sub for sub. Di sini tidak masalah dengan cara sub for sub, namun sebisa mungkin kita mengikuti pedoman dari YouTube, pedoman komunitas, yaitu menonton durasi aman. Ya, durasi aman itu antara 3-4 menit ke atas. Yang kedua, kita jauhi komen yang spam, dan kita komen dengan sesuai isi video dan tidak melakukan komen yang berulang-ulang, karena itu akan dianggap spam oleh pihak YouTube gitu. Jadi kita mengunjungi channel orang lain lalu kita komen di situ, dan mungkin ada kata-kata ikutin channel kita, atau misalnya berkunjung ke channel kita gitu kan. Tips yang kelima adalah aktif di komunitas YouTube. Di sini komunitas YouTube tuh ada banyak, di Facebook juga ada, di WA juga ada, di status komunitas YouTube juga ada. Kita aktif di situ, silaturahmi dengan YouTuber pemula yang lain. Dengan sering-seringnya kita aktif di komunitas itu akan sangat membantu untuk memperkenalkan channel kita, juga menambah subscriber dengan bertambahnya teman gitu di status komunitas atau di komunitas Facebook, komunitas YouTuber pemula, juga untuk di WA ya. Di WA ada beberapa rekomendasi komunitas YouTuber pemula, itu bisa diikuti. Lalu tips yang ke-6 yaitu membuat konten yang original, bukan re-upload. Jadi sebisa mungkin kita membuat konten yang sesuai minat, bakat, dan hobi, dan apa yang kita sukai, supaya kita bisa membangun channel YouTube dengan lebih baik gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita membuat konten yang original gitu. Tips yang ketujuh adalah membuat
thumbnail yang menarik, juga judul yang menarik sesuai dengan isi tema video kita, karena dengan thumbnail yang menarik akan membuat video kita bisa direkomendasikan oleh YouTube menjadi video rekomendasi. Nanti akan saya coba bahas di video berikutnya tutorial cara membuat thumbnail yang sederhana, juga tips cara mengupload video dari awal sampai akhir. Mungkin masih banyak yang belum tahu ya untuk yang pemula ya. Mudah-mudahan ada waktu nanti saya akan bikinkan kontennya di video berikutnya. Untuk tips yang ke-8 adalah membuat channel satu tema agar subscriber tidak bingung, karena dengan satu tema akan mempercepat pertumbuhan channel kita. Itu sudah saya buktikan di channel yang satu lagi, Yanti Marbun Channel. Di situ videonya satu tema, hampir satu tema semua, mungkin satu dua yang diselipin dengan tema yang berbeda, namun dengan satu tema yang sama akan mempercepat pertumbuhan channel itu sendiri, dan channel kita dikenal banyak orang. Terus yang terakhir adalah kita membuat video yang sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, yaitu membuat video yang jauh dari pornografi, sara, dan kekerasan. Kalau bisa kita hindari supaya channel kita tuh lolos di verifikasi, peninjauan, dan monetisasi gitu. Sekarang saya akan membahas cara bagaimana mengejar 4.000 jam tayang, karena mungkin banyak juga yang masih kesulitan bagaimana cara supaya bisa tercapai 4.000 jam tayang sesuai dengan kebijakan YouTube untuk lolos monetisasi, yaitu 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Yang pertama adalah membuat video sebanyak mungkin, karena itu akan sangat membantu channel kita dari segi jam tayangnya dan ditonton banyak orang. Yang kedua adalah membuat video durasi panjang. Jadi dari beberapa video kita ada video yang berdurasi panjang, karena itu sangat membantu sekali untuk mempercepat video kita mencapai 4.000 jam tayang. Saya sudah melakukan di beberapa video yang saya buat, ada beberapa video yang durasi panjang. Ya apapun bisa kita lakukan gitu kan, asal kita mau. Ide-ide itu akan muncul sendiri. Terus yang ketiga adalah cara mengejar 4.000 jam tayang dengan membuat playlist. Dengan adanya playlist, maka akan ada kumpulan video-video kita berdasarkan materi yang seragam gitu. Di satu playlist ada materi atau judul yang hampir sama, tema yang sama. Dengan pembuatan playlist, kita bisa menonton video kita secara berulang-ulang. Bukan berarti kita yang nonton ya, maksudnya subscriber kita. Dan jika memungkinkan, mungkin kalau kita memiliki jaringan wifi di rumah itu sangat membantu. Dan ketika kita mungkin memiliki peralatan yang lebih dari satu handphone misalnya, atau saudara kita atau keluarga, kita bisa meminta untuk menonton playlist itu secara otomatis ketika misalnya lagi posisi handphonenya lagi tidak digunakan atau tidak dipakai, itu bisa kita minta tolong untuk video kita ditonton dengan mengaktifkan playlist. Untuk membuat playlist sendiri nanti akan saya coba bahas di video berikutnya. Ini sangat membantu sekali untuk mengejar jam tayang. Selain hal tadi di atas, ada hal lain juga yang perlu kita perhatikan dalam membangun sebuah channel YouTube, yaitu sering menonton orang yang expert atau orang yang memang berkecimpung di dunia YouTube itu sendiri. Ini beberapa referensi channel yang bisa ditonton, yaitu channelnya DenGC. Yang kedua
Timon Adioso. Yang ketiga itu Kairunisa Adlina, channel Kairunisa Adlina. Dan yang keempat ada channel Gondrong Labanan New. Kenapa di sini ada channel Gondrong Labanan? Karena dia membahas tentang dunia mancing. Tapi di channel dia yang satu lagi yaitu channel Gondrong Labanan New, di awal-awal dia membangun sebuah channel YouTube, itu di situ dia banyak membahas tentang bagaimana membangun sebuah channel YouTube bisa berkembang gitu. Banyak juga referensi dari yang lain, namun keempat orang ini yang menjadi mentor, yang menjadi guru, yang menjadi referensi saya selalu untuk membangun channel YouTube saya berkembang dan mencapai 1000 subscriber, 4000 jam tayang, 2 channel sekaligus, dan monetisasi secara bersamaan di bulan yang sama. Jadi dari hal yang saya sampaikan tadi mungkin bisa bermanfaat bagi semua untuk bisa membangun sebuah channel dan mencapai persyaratan yang diminta oleh pihak YouTube. Untuk aplikasi apa yang saya gunakan di channel saya, aplikasi editing video, itu aplikasinya sangat sederhana, namanya Video Guru Maker. Itu bisa di-download di Play Store. Untuk pembuatan thumbnail sendiri, saya menggunakan Ultimate Thumbnail Maker. Itu juga udah ada di Play Store. Itu aplikasi yang sangat sederhana. Mungkin orang lain banyak yang menggunakan aplikasi lain yang lebih bagus, namun saya menggunakan dari awal saya membangun YouTube ini, saya sudah menggunakan 2 aplikasi ini untuk pembuatan editing video dan juga Ultimate Maker. Semua melalui handphone. Semua proses saya yang editing, pembuatan thumbnail semua via handphone tanpa menggunakan PC atau laptop atau yang lainnya. Murni semua dari handphone. Jadi semangat buat YouTuber semua, YouTuber pemula, bahwasanya dengan alat yang seadanya kita bisa membangun channel YouTube kita sendiri dan mencapai tujuan target yang kita inginkan. Namun di sini saya jelaskan bahwa setelah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang terpenuhi, ada proses lagi sebenarnya, beberapa proses lagi yang harus kita lewati untuk sampai ke proses monetisasi gitu. Jadi itu sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya, yaitu proses pertama peninjauan dari pihak YouTube, apakah video kita channel kita layak untuk dimonetisasi. Setelah lolos itu kita proses ke mendaftar ke Google AdSense, taukan akun dari YouTube kita ke akun Google AdSense. Jadi kita perlu mendaftar lagi di Google AdSense-nya. Terus yang ketiga yaitu verifikasi channel. Verifikasi channel ini memerlukan waktu juga sampai nantinya di verifikasi channel ini juga kita sekalian itu pendaftaran pajak. Di situ ada nanti langkah-langkahnya dari pihak YouTube akan mengirimkan email bagaimana cara mendaftarkan pajak. Terus untuk sampai verifikasi identitas kita juga harus mengumpulkan $10 pertama untuk bisa ke verifikasi identitas untuk dikirimkan PIN Google AdSense. Untuk verifikasi identitas sendiri atau mengejar $10 pertama itu cukup lama juga. Saya sudah merasakan sendiri. Untuk channel pertama itu 2 minggu, channel ketiga 3 minggu, baru bisa mencapai $10 untuk dikirimkan form untuk yang harus kita isi verifikasi identitas, bisa menggunakan KTP, SIM atau paspor. Dan setelah itu kita tinggal menunggu. Ketika kita sudah dinyatakan lolos, kita menunggu PIN yang dikirim dari Malaysia, Google AdSense Malaysia. Dan setelah pengiriman PIN pun kita harus mendaftarkan ulang PIN kita dan juga mendaftarkan rekening bank kita.
Oke, sekian dulu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada kekurangan, karena memang ada keterbatasan sendiri dari saya dalam hal menyampaikan, jadi mohon dimaklumi. Namun saya berharap dengan apa yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman YouTuber pemula lainnya untuk membangun sebuah channel untuk mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sukses semua untuk YouTuber pemula, jangan lupa di subscribe. Oke, terima kasih.